Saudara sekalian, kalau kita tidak bisa beradaptasi dengan sistem seperti ini, sementara kita yakini virus masih belum bisa dihilangkan dari muka bumi, maka kita tidak akan selamat. Kita tidak akan bisa bertahan dengan kondisi ini. Hanya satu yang bisa kita lakukan untuk bertahan, beradaptasi dengan pola hidup yang baru. Pola hidup dengan memegang teguh dan menjalankan secara disiplin semua protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ini cara hidup yang baru. Dan ini pilihan kita kalau kita ingin selamat, kita ingin survive dari kondisi yang melanda muka bumi saat ini. Ini saudara-saudara yang perlu saya sampaikan, dan kemudian pada hari ini kinerja data yang kita miliki di bidang kesehatan, sampai dengan hari ini spesimen yang kita periksa adalah 182.818 spesimen. Termasuk di dalamnya adalah ada 928 spesimen yang sudah kita periksa dengan tes cepat molekuler TCM. Kemudian ini berasal dari 135.725 orang yang kita periksa. Hasil positif yang kita dapatkan adalah 17.025 orang. Ini kita dapatkan juga diantaranya dengan menggunakan PCR sebanyak 227 orang. Sementara hasil negatif pada 118.701 orang. Saudara-saudara, kalau kita lihat kasusnya, maka konfirmasi COVID-19 yang kita dapatkan hari ini adalah 529 orang. Sehingga menjadi 17.025 orang. Sementara yang sembuh meningkat 108 orang, sehingga menjadi totalnya adalah 3.911 orang. Yang meninggal 13 orang, sehingga total menjadi 1.089 orang. Kasus ODP ada 269.449 orang, dan sebagian besar sudah selesai kita lakukan pemantauan. Kemudian kasus PDP ada 35.069 orang. 386 kabupaten kota terdampak di seluruh provinsi di kita. Saudara-saudara, inilah gambaran yang kemudian kita dapatkan dari apa yang kemudian kita katakan tadi sebagai hidup yang baru. Artinya, cara untuk kemudian mengurangi, menekan jumlah kasus baru adalah kita berubah dengan cara hidup yang baru, yang mengimplementasikan, menerapkan protokol kesehatan secara disiplin. Kalau ini kita lakukan bersama, maka tidak ada satupun yang ingin bergerombol, tidak ada satupun yang ingin berkumpul dalam satu tempat. Oleh karena itu, hanya ini yang bisa kita lakukan. Semuanya bisa berperan, siapapun bisa berperan, tetapi mari pola hidup yang baru harus kita edukasikan. Kami sangat berharap peran keluarga sebagai basis masyarakat terkecil yang bisa melakukan edukasi dengan terus-menerus kepada anak kita, kepada saudara-saudara kita, yang nantinya secara bertahap akan menjadi sebuah kekuatan yang besar di lingkungan masyarakat kita. Saudara-saudara, kami yakin, kita semua yakin bahwa kita bisa melakukan ini. Kita mampu untuk berdisiplin dan kita mampu untuk konsisten menjalankan norma hidup yang baru yang mengedepankan protokol kesehatan tanpa terkecuali, tanpa ragu-ragu, dan tanpa terputus. Kita pasti bisa. Terima kasih, selamat sore. Ya, pemirsa, demikian tadi informasi terkini penanganan COVID-19 yang disampaikan oleh juru bicara gugus tugas penanganan COVID-19 yaitu Ahmad Yuryanto. Ada penambahan dalam kasus positif yaitu sebanyak 529 sehingga total hingga hari ini sebanyak 17.025. Sementara yang sembuh bertambah sebanyak 108 sehingga total hingga hari ini mencapai 3.911. Sementara untuk pasien yang meninggal hingga hari ini
bertambah sebanyak 13 orang sehingga total mencapai 1.089 orang. Dan pemirsa, kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah di Kabar Khusus Bersatu Melawan Corona.